Guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan dari saudara Stefano yang bertanya, bagaimana dengan teologia sekali selamat tetap selamat? Apakah sesuai dengan Alkitab? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan baca beberapa ayat. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Yang pertama kita lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 20 sampai 21. Di situ dikatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi di sini kita menemukan istilah murtad yang bisa diartikan secara luas bahwa murtad itu adalah seseorang yang dulunya mengenal Yesus kemudian meninggalkan Yesus. Bisa kita katakan dia murtad. Ya, jadi di Alkitab juga mengenal istilah murtad. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa seseorang bisa saja murtad. Ya, kenapa? Karena dikatakan bahwa memang dia mendengar firman Tuhan, tetapi firman itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ketika datang tekanan atau ujian, ya, terhadap firman yang dia sudah diterima itu, dia dikatakan bahwa dia tidak tahan, ya, dia murtad. Ya, jadi seseorang bisa saja murtad. Walaupun katakanlah dia sudah Kristen atau pernah lahir baru, mengaku dan mulut percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hatinya, ya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa saja murtad apabila dia tidak berakar di dalam firman Tuhan. Makanya banyak nasihat firman Tuhan yang mengatakan supaya kita berakar di dalam Kristus dan dibangun di dalam Kristus, ya, supaya kita tidak mudah meninggalkan Yesus atau murtad, ya. Kemudian ayat yang kedua adalah di dalam Matius 24 ayat 9 sampai 10. Di situ dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, ya, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa dan oleh karena namaku dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, jadi ini nubuatan tentang akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman itu dikatakan akan terjadi kemurtatan. Ya, orang-orang yang menyangkal Yesus atau meninggalkan Yesus karena begitu kuatnya penindasan, penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Sehingga ada yang nggak tahan, kemudian mereka meninggalkan Yesus atau menyangkal Yesus. Mereka murtad. Maka apakah keselamatannya tetap ada? Tentu tidak. Ya, kehilangan keselamatan lah kalau dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Istilahnya itu lock out gitu ya. Meninggalkan Yesus, lock out, kehilangan keselamatan. Kemudian yang berikut, ayat yang lain yang mendukung pandangan firman Tuhan ini di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, di situ dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Ya, disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, hanya besar sebelum Yesus datang kembali yang kedua kali, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi sebelum hari Yesus Kristus atau hari kiamat itu, ya, akan terjadi murtad karena kesusahan hidup atau tekanan, penindasan, penganiayaan terhadap orang percaya, terhadap orang Kristen. Ada yang tidak tahan kemudian murtad meninggalkan Yesus, ya. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa ada juga yang hatinya jahat karena tipu daya dosa kemudian meninggalkan Yesus atau murtad. Di dalam Ibrani pasal 3 12 sampai 14 di situ dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad, ya, dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya
pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi ini pasti pesan untuk orang Kristen. Ya, dikatakan bahwa ada orang yang tegar hatinya, ya, yang hatinya jadi jahat karena tipu daya dosa, kemudian murtad, ya, meninggalkan Tuhan Yesus, ya, dan itu bisa terjadi pada siapapun sebagai orang Kristen atau seorang percaya. Makanya firman Tuhan nasihatkan bahwa sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita harus saling menasihati seorang akan yang lain, supaya jangan sampai ada orang yang atau ada saudara seiman kita yang karena tipu daya dosa kemudian meninggalkan Yesus. Kita harus saling menasihati, saling memperingatkan seorang akan yang lain, supaya jangan sampai ada orang yang atau ada saudara seiman kita yang karena tipu daya dosa kemudian meninggalkan Yesus. Kita harus saling menasihati, saling memperingatkan seorang akan yang lain, ya. Makanya seorang Kristen atau seorang anak Tuhan itu harus tinggal dalam komunitas orang percaya, harus dimuridkan, harus tertanam dalam sebuah gereja lokal, supaya iman bertumbuh, kemudian dia dikuatkan oleh saudara-saudara seiman, sehingga tidak mudah dia meninggalkan Yesus atau lock out atau murtad. Ya. Kemudian yang keempat, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8, di situ dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka, yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi firman Tuhan di sini dikatakan bahwa bisa terjadi kepada seorang percaya yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini pasti seorang yang sebelumnya sudah pernah lahir baru, sudah pernah dijamah Roh Kudus, sudah pernah mengalami pengalaman bersama Kristus. Tapi mungkin ada satu dan lain hal yang terjadi dalam hidupnya sehingga dia murtad lagi meninggalkan Yesus. Dan firman Tuhan katakan kalau itu terjadi pada dia, dia menyelipkan Yesus untuk yang kedua kali. Dan bagi orang-orang seperti ini tidak dapat diperbaharui lagi, ya, kecuali misalnya dia sadar, dia bertobat lagi, mungkin masih diterima. Tetapi kalau dia tidak bertobat dan kembali lagi, maka dia dianggap menyelipkan Yesus yang kedua kali. Ya, dan juga di dalam 2 Timotius 2 12 sampai 13 dikatakan jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Ya. Tapi jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ya. Kemudian di dalam Matius 10 ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Lukas 12 ayat 9, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi kesimpulannya bahwa pandangan yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat itu tidak mutlak. Ya, karena Alkitab mencatat begitu banyak ayat bahwa seseorang bisa murtad karena berbagai alasan yang sudah saya jelaskan. Semoga ini menjawab saudara Stefano dan saudara-saudara yang lain yang mungkin menanyakan hal yang sama. God bless you.